Shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Noven Calvinto Sirait, berasal dari paroki Santo Laurentius Brindisi, Pematang, Siantar. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengambil teks Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Ada 5 bagian yang saya coba bagikan kepada kita bersama dalam teks tersebut. Kelima bagian tersebut adalah: yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman-Nya. Ini adalah bagian pertama yang saya ambil dari teks tersebut, yaitu Yesus mengajar. Seperti kita tahu bahwa ada 5 tugas gereja, atau yang sering kita dengar dengan panca tugas gereja. Yang pertama adalah pewartaan. Dan pewartaan ini memang sangat penting untuk membawa orang mengenal, memahami, dan semakin mencintai Tuhan. Yesus mengajar di sini. Kemudian dia menggunakan sarana 2 perahu di tepi pantai. Dia melihat nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Artinya sebenarnya para nelayan sudah menyelesaikan tugasnya, karena sepanjang malam mereka mencari ikan. Kemudian Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Kemudian kita masuk ke bagian 2 dari nats kitab suci tersebut, yaitu mukjizat penangkapan ikan. Dikatakan di ayat 4, setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Bayangkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, setelah semalaman Simon menangkap ikan yang profesinya memang nelayan, yang memang keahlian atau skillnya sebagai nelayan. Dia disuruh kembali setelah dia sepanjang malam menangkap ikan. Tapi apa selanjutnya jawab Simon kepada Yesus? "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Wow, luar biasa. Ya, ada beberapa alasan yang rasional sebenarnya. Bisa saja Petrus menolak atau mengabaikan perintah Yesus. Pertama, Yesus itu adalah tukang kayu. Tentu saja beda profesi tukang kayu dengan nelayan. Sementara Petrus yang memang notabene-nya terlahir sebagai nelayan, dan beliau sudah ahlinya dalam hal menangkap ikan. Yang kedua, dikatakan di ayat sebelumnya, sepanjang malam dan tidak mendapatkan ikan seekor pun.
sepanjang malam tidak ada mendapatkan seekor pun. Kita tahu nelayan itu menangkap ikan pasti pada malam hari atau menjelang pagi. Itulah saat yang tepat untuk menangkap ikan. Tetapi pada waktu itu mungkin pagi atau siang, ya, mungkin menjelang siang. Itu adalah momen yang tidak tepat untuk menangkap ikan. Dan dikatakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Bayangkan ya pada waktu itu, ya, kapal penangkap ikan mungkin tidak bisa kita samakan dengan kapal penangkap ikan zaman sekarang, ya. Kalau kapal penangkap ikan zaman now, ya, kapalnya gede-gede, besar-besar, ya. Kemudian jalannya pun besar-besar. Makanya mereka menangkap di tempat yang dalam. Sementara mereka hanya beberapa orang dalam kapal. Tentu bisa kita bayangkan mungkin seperti di Danau Toba, ya. Ada beberapa nelayan yang hanya pakai jala yang cukup, ya, tidak terlalu lebar, tetapi cukup kekuatan fisik seseorang untuk menarik jala tersebut. Nah, jadi tempat yang dalam sebenarnya tidak pas untuk menangkap ikan, ya. Maka itu alasan rasional yang ketiga sebenarnya. Bisa saja Petrus mengabaikannya, ya. Namun apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih? Dia berkata kepadanya, "Guru, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lihat, mungkin disinilah ketaatan Petrus diuji, ya. Kehendak pribadinya, ya, karena situasinya yang berat, mungkin dia sudah lelah, mungkin dia sudah penat, bahkan mungkin dia mengalami hal yang menakutkan. Namun karena dia mengenal Yesus, meskipun baru, dia taat kepada Yesus. Kita lihat bagian ketiga. Ayat 6 dikatakan, "Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar sehingga jala mereka mulai koyak." Wow, ya. Dari yang tidak ada menjadi wow yang luar biasa, ya. Dari yang tidak ada ikannya menjadi luar biasa ikannya sehingga jala mereka hampir koyak, ya. Disinilah Petrus kagum dan takjub melihat Yesus. Petrus mulai sadar akan keilahian Yesus. Tadinya dia mengatakan guru, master, ya. Tapi ketika melihat hasil yang luar biasa, ya, hasil yang melimpah ruah, ya, bahkan dikatakan jala mereka mulai koyak, ya. Semakin sadarlah siapa Yesus, ya. Mereka memberi isyarat kepada teman-temannya. "Teman, oi, sini dulu, ya. Bantu kami." Mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Hampir tenggelam, ya. Ini sukses yang luar biasa yang mereka terima ketika mereka nelayan. Jangan-jangan itu mungkin prestasi terbaik mereka ketika mereka menjadi nelayan. Nah, ketika itu juga
Simon Petrus tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, kesadaran, kekaguman Petrus membuat dia semakin merasa kerdil, kecil di hadapan Yesus. Sekaligus dia sadar bahwa Yesus itu adalah orang yang suci, dan dia sadar akan kedosaannya. Bahkan dia sampai-sampai mengusir Yesus untuk pergi darinya. Namun apa yang dilakukan Yesus? Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Saudariku yang terkasih, Bapak Ibu, Yesus tidak tinggal diam atau tidak menuruti apa yang dikatakan Petrus, tetapi malah sebaliknya, ia memanggil Petrus, memanggil saudaranya untuk menjadi pelayan-pelayan, untuk menjadi pemimpin di gereja, untuk menjadi penjala manusia. Dan Petrus, karena tahu bahwa yang memanggil dia, yang mengajak dia adalah Tuhan, bukan lagi seperti yang dikatakan awalnya guru, tetapi dia katakan Tuhan, maka dia segera mengikuti Yesus. Ia meninggalkan segala sesuatunya, bahkan kesuksesannya yang sangat besar yang diraihnya. Ikan yang begitu banyak, hal-hal yang luar biasa yang diterimanya, dia anggap tidak berarti, karena bagi dia yang berarti adalah mengikuti Yesus. Pesan apa yang bisa kita ambil dari teks tersebut? Yang pertama mau saya katakan, mari kita mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang paling utama dan penting dalam diri kita, dibandingkan dengan keinginan dan kehendak kita yang lain. Jika kita mengikuti kehendak Tuhan, hasilnya pasti luar biasa. Hasilnya berlipat-lipat ganda, dan hasilnya akan memberikan kita kebahagiaan dalam hidup kita. Konteksnya dengan menjadikan peran orang tua dalam panggilan anak. Maka saya sebagai orang tua, atau kita semua sebagai orang tua, mari kita bawa anak kita kepada Yesus, agar mereka semakin mengenal, mencintai Yesus dalam hidup mereka. Mari kita perkenalkan pribadi Yesus kepada mereka, bahwa Yesus adalah Allah yang patut kita percayai. Pesan bagi anak-anak kami, anak-anakku, mari kita patuh dan taat pada kehendak Tuhan. Bila engkau patuh dan taat pada kehendak Tuhan, percayalah, kau akan berbuah limpah, berlipat-lipat ganda. Apapun cita-citamu, apapun harapanmu, bawalah ke dalam tangan Tuhan.
bersama Yesus, kau pasti akan memperoleh buah yang limpah. Dan ingatlah, apabila engkau dipanggil Tuhan untuk menjadi penjalanya, jawablah dan melangkahlah. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia.